Dunia akademik Indonesia kembali menjadi sorotan setelah dugaan pemalsuan identasi dan riset terungkap dalam konferensi ilmiah ISPPB 2026 di Copenhagen, Denmark. Sejumlah warga Indonesia disebut memakai modus berganti jilbab serta name tag untuk berpindah presentasi menggunakan identitas berbeda. Kasus ini dibongkar akademisi Indonesia yang menemukan banyak kejanggalan selama konferensi berlangsung. Publik langsung heboh karena tindakan tersebut dianggap mempermalukan nama Indonesia. Selain dugaan pemalsuan identitas, data penelitian yang dipresentasikan juga dicurigai hasil fabrikasi menggunakan AI. Beberapa poster riset bahkan memakai afiliasi lembaga yang tidak jelas keberadaannya. Kejanggalan lain muncul karena lokasi penelitian tersebar di banyak negara, namun seluruh peneliti berasal dari Indonesia tanpa kolaborator lokal. Dugaan manipulasi semakin kuat setelah ditemukan kesimpulan identik pada penelitian berbeda sebelum akhirnya dilaporkan konferensi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kawan-kawan akademisi dan ilmuwan se-Indonesia, it's another shameful note for our nation at the international stage. Nasi sudah menjadi bubur tapi 4 orang penerima travel grant ke salah satu event sains dan kedokteran yang paling besar di dunia sekarang akan menjadi catatan. Ada orang yang tidak bisa datang di presentasi itu kemudian diwakilkan tanpa izin oleh peserta lainnya, model ganti hijab, findingsnya aneh, abstraknya aneh, posternya apalagi aneh, semuanya banyak catatan yang janggal. Tapi di sini nasi sudah menjadi bubur dan saya ingin fokus pada apa yang kita bisa lakukan sebagai ilmuwan Indonesia atau akademisi Indonesia. Kita perbaiki konferensi-konferensi internasional kita rasakan keilmuan kita rasakan bahwa sekarang kita tidak boleh hanya fokus pada kuantitas saja, tidak boleh hanya mengejar-ngejar nama internasional saja, karena ini saya kira tamparan. Saya kira pernah saya dengar namanya mafia konferensi. Kasihan yang benar-benar meneliti, tidak memiliki kesempatan, kalah sama orang-orang yang kemudian dengan kemalasannya tapi koneksinya bagus atau dia punya capital, lalu kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk hal ini. Kasihan, kita harus berbenah kawan-kawan. Kita harus berbenah dan ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Shameful. Gue beberapa kali publikasi penelitian internasional, dan gue tahu seberapa susahnya itu. Jadi saat gue baca skandal ini nih, gue tuh bukan cuman marah, gue malu. Buat yang nggak tahu, jadi ada sekelompok peneliti Indonesia yang ketahuan melakukan pemalsuan di konferensi internasional. Ini tuh dari identitas sampai afiliasi itu udah bohong. Terus habis itu metode nggak jelas, etik nggak jelas, hasil juga lebih nggak jelas lagi. Ini pemalsuan dari A sampai Z sih menurut gue. Dan ini berulang. Gue pernah bikin penelitian di Inggris dan juga publikasi di beberapa jurnal internasional. Dan itu susah banget. Semua hal tuh dipertanyakan. Kenapa gue bilang gini? Kenapa gue pakai metode itu? Itu harus gue defend dari nol. Semua tuh harus bisa gue pertanggungjawabkan. Dan itu tuh capek banget. Tapi itu yang bikin suatu penelitian punya value. Jadi waktu gue ngeliat ada orang yang skip semua proses itu, fake identity, fake affiliation, fake data, itu rasanya kayak usaha gua dan usaha semua peneliti-peneliti di Indonesia itu diludahin aja gitu. Dan kalau konsekuensinya cuman malu, ya udahlah. Tapi itu kan lebih dari itu. Indonesia tuh baru mulai nih tentang riset penelitian tuh baru mulai bagus, baru mulai dipandang. Terus adalah oknum-oknum kayak gini yang nyusahin kita semua. Sekarang tuh kesannya kayak kalau kita publikasi keluar tuh ada orang aja yang mikir kayak ini dari Indonesia beneran nggak ya? Dan itu dosanya ke seluruh peneliti Indonesia yang jujur, yang begadang untuk cari data, untuk menulis. Jujur gue udah gak tahu sih mau berkata-kata apa lagi, tapi ya orang-orang kayak gitu tuh. Gue mau jelasin kasus mengenai akademisi Indonesia yang presentasi di konferensi internasional tapi pakai AI dengan bahasa ala-ala ngegibah gitu. Awal mulanya cerita ini dibongkar sama Mbak Dwi, seorang PhD kelahiran Indonesia yang sangat membanggakan, dan dia sekarang terafiliasi dengan Oxford udah kurang lebih 10 tahunan ini. Correct me if I'm wrong ya Mbak.
Nah, jadi Mbak Dwi ini ikut juga tuh konferensi SPPD. Itu adalah sebuah konferensi internasional, salah satu yang paling bergengsi yang membahas khusus mengenai pneumonia. Dan yang ikutan konferensi itu puluhan negara dari seluruh dunia. Selain Mbak Dwi dan oknum-oknum yang akan gue ceritakan nanti, ada juga para peserta dari Indonesia lain yang ikut di konferensi itu. Mbak Dwi dan peserta lainnya melihat kayak sebuah daftar di mana di situ tuh ada tertera siapa-siapa aja yang akan melakukan presentasi penelitian. Terteralah 4 orang nama dari Indonesia. Nah, jadi Mbak Dwi dan si teman-teman Indonesia ini kayak penasaran, yuk kita dukung gitulah kurang lebih ya. Kita nonton yuk. Cuman karena dari satu presentasi ke presentasi lain, itu gapnya ataupun jarak waktunya itu cuma terpaut 10 menit. Sehingga mereka mikir kayak, ya udah deh kita bagi-bagi aja yang nonton. Kayak lu ke ruangan A misalnya dan gue ke ruangan B gitu. Tibalah waktunya presentasi di ruangan A nih misalnya ya. Nah, jadi yang presentasi ini bilang bahwa namanya dia adalah Riana. Dia adalah seorang cewek, terus dia pakai kayak hijab hitam gitu. Terus ya dia menjelaskan lah penelitiannya dia dalam waktu yang singkat. Setelah waktunya selesai, si Mbak Riana ini dia buru-buru keluar dari ruangan dan dia menuju anggap ke ruangan B gitu, ke ruangan 2. Dan di situ dia tiba-tiba mengganti hijabnya dia yang tadinya warna hitam, terus habis itu dia ganti jadi warna merah dan dia mengganti name tag-nya dia menjadi nama Dimas. Mbak Dwi dan juga teman-teman Indonesia lain memperhatikan gerak-gerik itu dan kayak bingung, terus nanya, halo Mbak, ya, terus dilihat kan name tag-nya, Mbak namanya Dimas. Terus si Mbak ini bilang, oh iya nama saya Dimas. Setelah dia ngomong kayak gitu, lalu dia presentasi lah ke depan dan dia memperkenalkan namanya itu sebagai Dimas. Kejanggalannya nggak cuman itu ya, jadi ternyata masing-masing peserta itu kan diminta untuk ngeprint poster abstraknya mereka gitu ya, jadi supaya para peserta lain juga lihat penelitian dari masing-masing negara gitu kan. Nah, orang-orang lain itu bawa poster dengan size yang proper ya, pokoknya size ukuran poster yang gede gitu. Nah, sementara nih oknum-oknum ini yang orang-orang Indonesia ini, mereka itu cuman kayak bawa poster terus ditempel di situ, size-nya tuh cuman kayak size A4 gitu. Dan menurut Mbak Dwi itu tuh sampai jadi pergunjingan sama orang-orang di negara lain. Dan ini Mbak Dwi itu langsung ngedenger gitu kan, orang-orang ngegunjing, apaan sih kok Indonesia kayak bawa poster yang kayak gituan doang. Dan pada akhirnya Mbak Dwi itu kayak klarifikasi lah langsung sama orang-orang peserta di situ, bilang bahwa oh orang-orang yang bawa poster itu memang dari Indonesia tapi dia tidak terafiliasi dengan kami. Di sisi teknis ya, jadi Mbak Dwi ini juga ngeliat abstrak dari si peserta ini yang oknum ini. Dan sebenarnya kalau ngomongin idenya tuh sepertinya menarik ya, bahwa mereka tuh meneliti apakah anak-anak dengan usia minimal 6 bulan sampai sekitar 50 bulan begitu yang tinggal di dataran tinggi, apakah mereka memiliki penyakit paru-paru yang sama dengan anak-anak dengan yang tinggal di dataran rendah. I mean itu kayak menarik ya, tapi kalau menurut kacamata Mbak Dwi, kalau lihat lebih dalam lagi, abstrak itu sangat mencurigakan dan banyak hal yang nggak nyambung. Seperti contoh, kelompok oknum itu menyatakan bahwa mereka itu mengambil sampel primer ribuan anak di lokasi-lokasi yang betul-betul kayak absurd gitu loh, kayak di pegunungan-pegunungan, di daerah-daerah di luar negeri yang kalau nggak punya orang dalam itu tuh kayak mustahil untuk dilakukan. Sementara si Mbak Dwi ini udah konfrontasi kan sama si Mbak Riana itu gitu ya, yang ternyata namanya bukan Riana gitu kan. Nah, ditanya apakah kamu tuh kayak punya semacam afiliasi lokal di negara tersebut. Terus si Mbak ini bilang, oh nggak ada. Which is di kepala Mbak Dwi yang udah melakukan banyak penelitian kayak how come gitu, kamu bisa ke negara orang dan kamu bisa mengambil sampel primer di negara tersebut tanpa kamu tuh nggak punya kenalan sama orang lokal ataupun kayak organisasi lokal yang membantu kamu melakukan penelitian itu tuh kayak aneh. Terus juga ya guys, kalau kalian bertanya ngapain sih orang-orang ini pada ikut konferensi-konferensi, jadi mereka ini diduga ya disebut dengan konferensi hunter gitu, dimana setiap orang yang, bukan setiap orang sih, jadi kayak kelompok ataupun negara ini yang memenangkan konferensi itu mendapatkan banyak perks ya. Salah satunya itu adalah travel grant. Jadi travel grant ini tuh adalah sebuah, mungkin hitungannya kayak mirip beasiswa tapi dalam bentuk travel. Jadi kalau
para peneliti ini mau melakukan travel ke luar negeri untuk tujuan penelitian, itu akan dibiayai oleh organisasi, guys. Bayangin, oknum-oknum ini bahkan dalam 1 tahun mereka itu bisa melakukan perjalanan sampai ke 150 negara, dan itu mereka flaunting gitu ataupun mereka pamer gitu di sosial media mereka gitu. Nah, terus yang paling baru, gue tadi menemukan threads gitu di mana katanya ya bahwa mereka itu sudah melakukan klarifikasi, dan di klarifikasi tersebut mereka itu bilang bahwa dan mengakui juga bahwa memang ada penggunaan AI di penelitian mereka. Mereka bilang itu adalah excessive AI, penggunaan AI yang berlebih, kata mereka gitu kan. Terus mereka mengakui juga bahwa memang ya mereka ikut konferensi untuk ikut travel grant, dan mereka kayak minta maaf gitu ya lah. Tapi mereka nggak berpikir bahwa dampak panjangnya ya, dimana para peneliti, orang-orang pintar Indonesia yang udah tersebar di seluruh negara gitu ya, mereka itu mati-matian loh untuk sampai mencapai suatu titik tertentu, status tertentu gitu, untuk di acknowledge pengetahuan mereka dan apa yang mereka kerjakan itu untuk dihargai. Nah, sekarang dan kejadian ini kemungkinan besar internasional jadi bertanya-tanya kayak apakah orang-orang ini ngibulin kita, apakah mungkin mereka tidak melakukan penelitian dengan benar, apakah ini menggunakan AI dan segala macam. Dan yang lebih gokilnya lagi, dan pasti jadi pertanyaan kalian, kenapa kok bisa sih penelitian AI itu bisa lolos gitu masuk ke konferensi? Ya banyak yang bilang juga bahwa walaupun itu adalah konferensi internasional, belum tentu juga di screening dengan baik gitu ya guys. Yang gue takutkan adalah jangan sampai orang-orang yang melakukan penelitian abal-abal kayak gini, terus setelah itu penelitiannya itu kayak diterima dan itu dijadikan acuan untuk melakukan sebuah penemuan, let's say kayak urusan dengan pneumonia gitu. Apakah itu akan menjadi acuan untuk membuat vaksin ataupun obat ataupun gimana? Menurut gue bahaya banget sih. Jadi menurut kalian gimana guys? Semoga gue bisa menerangkannya dengan baik, sebaik yang gue bisa ya. Kalau misalnya ada kesalahan dan kurang detail, mungkin bisa langsung kalian lihat ke sosmed sumbernya.